Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 10 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Jabalus Su'ada BDI Balikpapan, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema takrimul mar'ah lil Islam, takrimul mar'ati fil Islam, yaitu wanita muslimah berhak bahagia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar seorang wanita muslimah bahagia di dunia sebelum akhirat. Tentunya hal ini berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah
yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahagia, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah perkara atau kata yang umum, dan dia suatu keadaan fikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, kepuasan, ketentraman yang mendalam. Itulah yang disebut dengan bahagia. Bahagia, seorang senang, puas, tentram di dalam kalbunya. Ada orang yang terlihat bahagia dengan rumah megah, mobil mewah, akan tetapi ternyata dia tidak tentram, tidak tenang kalbunya. Maka ini bukan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang wanita muslimah. Semua keperluannya tercukupi, semua kebutuhannya bisa dia adakan, tetapi ternyata kalbunya sedang bersedih, gelisah, resah, gundah, gulana. Ini berarti orang tersebut belum bahagia. Dia mungkin seorang wanita muslimah dibalut dengan perhiasan-perhiasan yang indah, yang mana dia bisa memperlihatkannya kepada orang lain. Dan itu adalah kebiasaan seorang wanita muslimah, memang ingin selalu dilihat. Tetapi itu semua jika tidak dibarengi dengan kesenangan, kepuasan, dan ketenangan kalbu, maka tidak dinamakan sebagai sebuah kebahagiaan. Banyak orang-orang yang dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dinyamankan hidupnya, tetapi malah pergi ke dalam lautan hanya bersusah payah hanya untuk mencari sebuah kata, yaitu bahagia. Ada orang yang semua keperluan hidupnya tercukupi, bahkan berlebih. Apa yang dia ingin makan dapat dia dapatkan, apa yang ingin dia pakai dia bisa beli. Mobilnya mewah, akan tetapi malam hari dia mencari kebahagiaan dengan naik ke klub malam, kemudian jingkrak-jingkrak, joget-joget sampai mabuk demi sebuah kata bahagia. Ternyata kebahagiaan bukan pada luar dan lahiriah manusia. Terkadang ada orang yang dilihat oleh orang lain menengah ke bawah, bahkan dianggap sebagai miskin, tetapi dia sangat berbahagia, hidupnya senang, hidupnya puas, tentram, nyaman, kalbunya. Kapan dia meletakkan kepalanya, dia bisa tidur dengan nyenyaknya tanpa ada perasaan yang menyesakkan dadanya. Itulah bahagia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina
an kathratil 'ardh walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah dengan lapangnya qalbu, nyamannya perasaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna hakiki yang menunjukkan kepada kekayaan yang wajib atas seorang manusia untuk menggapainya. Yang dengan kekayaan tersebut dia akan tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengabarkan bahwa kekayaan bukan sebagaimana yang dikira oleh manusia dengan banyaknya harta atau dengan banyaknya harta benda. Akan tetapi atau karena banyaknya atau kebanyakan dari seseorang yang diluaskan atasnya harta, dia tidak pernah puas dengan apa yang diberikan padanya. Dia selalu berusaha untuk menambah dan dia tidak peduli dapat dari mana tambahan tersebut. Jadi sebenarnya hakikatnya orang seperti ini tidak bahagia, selalu merasa miskin, selalu merasa kekurangan. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah yang sebenar-benarnya dianggap oleh seorang manusia, yaitu apabila hatinya tenang, jiwanya puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini poin yang patut diperhatikan sebagai poin pertama dalam kajian ini. Bahagia yang sebenarnya adalah bahagia qalbu. Perasaannya lapang, dadanya lapang, bernafas dengan dalam, tidak resah, tidak gelisah. Dan perlu diyakini baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa salah satu hal yang paling terkuat di atas muka bumi ini dari makhluk-makhluk Allah adalah al-humum wal-ghumum, rasa resah dan gelisah. Ini makhluk yang paling kuat. Sekuat apapun manusia, kalau seandainya ini mempunyai keresahan, kegelisahan, maka dia adalah makhluk yang lemah, tidak bahagia. Jadi poin pertama dalam tema ini, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan qalbu, kebahagiaan ridha dengan ketetapan Allah, kebahagiaan puas dengan pemberian Allah, kebahagiaan tidak menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagia. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, afanillah wa iyyakum, yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa poin. Dengan poin-poin ini niscaya seorang muslimah akan bahagia. Yang pertama, an ya'lamal 'abdu 'ilmal yaqin anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in. Harus
Seorang wanita muslimah wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sebaik-baik hukum, selurus-lurus hukum, sesempurna-sempurna hukum, sebagus-bagus hukum adalah hukum Allah Rabbul Alamin, pencipta makhluk seluruhnya. Itu yakini baik-baik di dalam kalbu, dan itu kiat yang paling pertama dan utama agar seorang wanita muslimah bahagia kalbunya. Dia yakin betul tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hukum yang terbaik, keputusan yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum di sini dibagi menjadi dua, Ibu. Yang pertama, ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat Allah, seperti kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, seperti larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Maka semua hukum-hukum tersebut adalah yang terbaik dan menghantarkan kepada kebahagiaan. Hukum yang kedua adalah ketetapan Allah dengan takdirnya, yang Allah telah tulis ketetapan tersebut berdasarkan ilmunya di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan semua ketetapan tersebut terjadi atas kehendak Allah dan terjadi atas ciptaan Allah. Seorang perempuan yang menikah, kemudian meninggal suami dan anaknya pada hari yang bersamaan, padahal dia baru menikah, padahal dia susah untuk mendapatkan lelaki tersebut. Suami tersebut adalah suami yang terbaik baginya yang pernah dia rasakan. Maka ketika dia meyakini bahwa ini hukum ketetapan Allah, dia tidak akan pernah bisa mengelak dari ketetapan tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmunya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka dia tetap akan bahagia. Dia hanya bisa mengucapkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah apapun, mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kiat yang pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Pahami baik-baik, yakini baik-baik. Kalau saudari muslimah ingin bahagia, maka ketahuilah dan yakinilah hukum yang paling lurus, paling sempurna, paling bagus adalah hukum Allah Rabbul Alamin, pencipta makhluk seluruhnya. Baik itu berupa perintah khusus bagi perempuan, misalkan berjilbab, berhijab. Misalkan lagi perintah khusus bagi perempuan, di antaranya adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tidak keluar dari rumah kecuali karena hajat keperluan seperti saat sekarang ini. Tidak melemah lembutkan ucapan ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak berkhalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada hijab. Tidak bersafar dengan tanpa mahram. Tidak memakai wewangian saat
keluar rumah agar tercium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan mahram, dan tidak membuat ucapan, perbuatan, pakaian yang membuat para lelaki yang bukan mahram menoleh kepadanya, menundukkan pandangan kepada laki-laki yang bukan mahram, dan lain-lainnya. Yakini baik-baik itu adalah hukum yang terbaik dari hukum-hukum syariat. Tadi saya sudah bilang, hukum ada berapa? Ada 2. Ahkamus syar'iyyah dan ahkamul qada'iyyah. Hukum syariat tentang halal dan haram, tentang kewajiban dan kesunahan, tentang perintah dan larangan. Maka itu adalah hukum yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling lurus, yang paling mendatangkan kebahagiaan. Harus yakin itu, ibu. Jangan merasa berat dengan hukum-hukum Allah. Ini Ustadz, gara-gara bercadar saya ditolak untuk bekerja di sebuah kantor. Ini Ustadz, gara-gara saya berjilbab panjang lebar, saya susah mencari jodoh. Ini Ustadz, gara-gara begini, karena tidak mau berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram, kemudian tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, akhirnya saya dikucilkan oleh keluarga, dan seterusnya. Maka jangan sampai ragu. Ketahui dan yakini baik-baik, hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Begitu juga ahkam qada'iyah, yaitu hukum-hukum ketetapan Allah, takdir Allah. Baik takdir yang baik atau takdir yang buruk, itu adalah ketetapan yang paling baik, paling lurus, paling sempurna, paling bagus. Bahkan ibu-ibu perhatikan baik-baik. Terkadang, ya, ini dalam ekonomi yang sulit ini, terkadang seorang perempuan mendapati suaminya mendapatkan ujian, bala, musibah, kekurangan harta, kemudian sakit atau sakit, belum punya anak, ataupun musibah-musibah lainnya, permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Maka tekankan di dalam qalbu, ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rahimun, Allah Maha Pengasih. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah Subhanahu wa ta'ala pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Dengan ketetapan, maka harus diletakkan baik-baik, catat dan tanamkan dalam qalbu. Kalau mendapatkan sesuatu bala, maka terapkan apa yang ibu catat sekarang. Al-bala ni'mah fi surati mihnah. Al-bala minhah fi surati mihnah. Ujian, bala, musibah adalah nikmat dalam bentuk musibah. Karena dengan ujian, kekurangan harta, kekurangan nyawa, orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan makanan, minuman, penyakit, permasalahan-permasalahan keluarga. Akhirnya dengan musibah dan ujian serta bala tersebut, seorang akhirnya kembali kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, menadah tangan. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang kalau hidup kita sedang nyaman, lapang dada,
jarang kita mengangkat tangan, menangis karena Allah, meminta merengek-rengek. Bukankah itu nikmat? Ujian hidup adalah nikmat dalam bentuk musibah. Nah, catat tuh baik-baik. Ujian hidup adalah nikmat dalam bentuk musibah. Dengan ujian hidup, seseorang akan kembali bertaubat. Dengan ujian hidup, seseorang akan kembali menegakkan ketaatan yang sudah lama dia tinggalkan. Dengan ujian hidup, seseorang mengetahui bagaimana indahnya bersabar atas ketetapan Allah Jalla fi'ula. Ini ibu-ibu, yakini baik-baik ketetapan takdir, baik itu yang baik menurut seorang muslimah atau yang buruk menurut seorang muslimah, itu adalah ketetapan yang terbaik. Al-khair fi makhtarahu Allah. Yang terbaik adalah yang dipilihkan oleh Allah untuk seorang hamba. Apa dalilnya poin yang pertama ini? Yaitu surat Yusuf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ketahuilah, hukum hanya milik Allah. Allah memerintahkan agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu meyakini bahwa hukum syariat hanya datang dari Allah. Ketetapan hanya sesuai dengan ketetapan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik hukumnya, baik hukum syariat atau hukum ketetapan takdir, yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Mungkin yang hadir di sini sedang pernikahannya di ujung tanduk. Ramadan bertengkar dengan suami. Mungkin yang hadir di sini sedang anaknya bermasalah dengan anaknya. Anaknya durhaka, anaknya berzina, anaknya narkoba, anaknya sampai detik ini belum memakai jilbab, padahal dia sudah baligh. Maka yakini baik-baik bahwasanya ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Allah berfirman juga dalam surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7, surat Yunus ayat 19, surat Yusuf ayat 80. Wa huwa khairul hakimin. Dialah Allah pemilik keputusan yang paling baik. Hakim, pemutus keputusan yang paling baik. Pembuat hukum yang terbaik, baik hukum syariat atau hukum ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu ibu-ibu baik-baik agar kita bahagia kalbu kita. Saya tadi naik pesawat yang isinya cuma 10 orang. Dari Sangatta sampai Balikpapan. Kemudian ada ibu-ibu dengan suaminya. Mungkin beliau punya penyakit sakit kepala. Saya perhatikan beliau memakai jilbab, kemudian beliau sakit kepala. Dalam hati saya, betapa beratnya menjadi seorang wanita muslimah. Harus memakai jilbab dalam keadaan yang panas, kemudian sedang sakit kepala. Tetapi yakinlah itu baik-baik, bahwa itu hukum syariat yang terbaik dan pasti mendatangkan kebahagiaan. Ya, pasti jika perintah dikerjakan, larangan dijauhi, pasti mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini. Innama
kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum atau mengadili, memberikan keputusan di antara mereka, ucapan orang-orang beriman hanyalah kami mendengar, kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, bahagia. Walaupun terlihat sulit, tetapi kebahagiaan pada ketertutupan seorang muslimah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, agar seseorang mendapatkan kebahagiaan, an yudhikra 'abd anna sa'adatahu wa karamatahu murtabitatun tamamal irtibat bi ta'ati rabbih wa iltizamihi bi ahkamihi wa anna haddahu wa nasibahu min dhalik bihasabi haddihi wa nasibihi min at-ta'ati wal iltizam. Yang kedua, seorang wanita muslimah harus memahami dengan sebenar-benarnya bahwa kebahagiaanmu sangat erat dengan ketaatanmu kepada Allah. Sangat erat dengan kelazimanmu terhadap hukum-hukum Allah. Dan sebesar ketaatan seseorang, sebesar itu kebahagiaan dirinya. Nah, ini yang saya sering nasihatkan, karena kita ini sering jadi wasit, Bu, ya. Wasit di antara orang-orang yang sedang berpoligami. Jadi ada kadang-kadang seorang perempuan dipoligami oleh suaminya, kemudian bertanya kepada Ummu, istri saya, kemudian sampai kepada saya. Akhirnya saya katakan, sibukkan dengan ketaatan, jangan sibukkan dengan madu. Kapan suami menggilirmu, maka layani dengan sebaik. Di situ akan terdapat kebahagiaan. Dia mendapatkan kebahagiaan, sangat erat kebahagiaan seorang wanita muslimah dengan ketaatannya. Sebesar taatnya kepada Allah, sebesar itu pula bahagianya di dalam qalbunya. Ini harus ditanamkan di dalam qalbu. Ya, sebesar ketaatan kepada Allah, sebesar itu pula kebahagiaan yang dia dapat di dalam qalbunya. Perasaan tenang, perasaan nyaman, bernafas dalam, lapang dada. Itu syarat mutlaknya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bukan hanya perkara-perkara seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, tidak. Tetapi ketaatan di sini juga ketaatan yang berkaitan dengan orang lain. Seperti bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, maka ketaatan yang paling tinggi setelah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada suaminya. Semakin dia taat kepada suaminya, semakin dia bahagia. Nah, ini jangan di counter dulu, Ustaz. Suami yang gimana dulu, Ustaz? Jangan. Nanti tidak masuk nasihatnya. Ya. Maka semakin dia taat kepada suaminya, semakin dia bahagia. Tentunya suami yang dimaksud adalah suami yang saleh, bertanggung jawab, suami yang takut kepada Allah, dan seterusnya. Apa dalilnya, ibu-ibu? Bahwa kebahagiaan sangat erat dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dan termasuk ketaatan juga, ibu, di samping seorang perempuan menyibukkan dirinya dengan taat kepada suami setelah taat kepada Allah,
Yaitu termasuk ketaatan seorang wanita muslimah kepada Allah adalah mengurus anak dengan maksimal. Ini ketaatan. Sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula kebahagiaan. Bahagialah saat mengurus anak dengan segala macam problematika kehidupan yang dihadapi oleh sang anak. Ada anak yang taat, nurut, ada anak yang lambat, ada anak yang bengal. Maka nikmatilah mengurus mereka, karena di dalamnya terdapat kebahagiaan. Coba perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia. Seorang yang taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, Allah akan berikan kepada dia mudkhalan karimah, kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan, ala qadri ta'atil muslimah lillahi subhanahu wa ta'ala, ala qadri sa'adatiha. Yang artinya, sebesar ketaatan seorang wanita muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula kebahagiaan di dalam qalbu yang dia dapati. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Dia akan merasakan ketenangan, rahah nafsiyah, kenyamanan qalbu, keberkahan di dalam hidup. Kenapa? Karena ketaatan mendekatkan dirinya kepada Allah, menambah keimanannya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini perhatikan ayat ini baik-baik. Ini indah ayat ini. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia berakidah yang benar, beriman kepada Allah, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Coba kita baca tafsiran dari ayat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, "Hadza wa'dun minallah." Ini janji dari Allah. Liman 'amila salihan, bagi siapa yang beramal saleh. Wa huwal 'amalul mutabi'u li kitabillah wa sunnati nabiyhi min dzakarin aw untha aw min bani Adam. Yaitu amal saleh, amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Baik dia laki-laki ataupun perempuan dari keturunan Adam. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih. Dan qalbunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal 'amal al-ma'mura bihi masyru'un min 'indillah. Dan apa yang dikerjakan tersebut adalah yang disyariatkan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini, perempuan yang seperti ini, muslimah yang seperti ini, bi an yuhyiyahullahu hayatan thayyibah. Allah berjanji akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Di dunia sebelum akhirat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik? Imam Ibnu Katsir berkata, wal hayatu thayyibah
tashmalu wujuhur rahah min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik mencakup seluruh kenyamanan hidup dari sisi manapun. Dalam dirinya tenang, kepada suaminya dia nyaman, anaknya dia bahagia. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan baik-baik lagi. Termasuk di dalamnya kata Abdullah bin Abbas dan juga para ahli tafsir yang lain, annahum fassaruha birrizqil halalil thayyib. Sebesar ketaatan seorang wanita muslimah, dia akan diberikan kebahagiaan, kehidupan yang baik. Salah satu tafsiran dari kehidupan yang baik adalah halal, rizki yang halal dan baik. Subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Di sana ada tafsiran yang ketiga. Kehidupan yang baik, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fassaraha bil qana'ah. Sebesar ketaatan seorang wanita muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, bahagia. Dengan cara apa? Yaitu kehidupan yang baik, dia puas dengan pemberian Allah. Catat ibu-ibu baik-baik, qanaah unsurnya ada 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Kemudian yang kedua, adamul bahthi 'anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Kemudian yang ketiga, al-istighna bil mawjud. Yang ketiga adalah mencukupkan dengan yang ada. Kapan seseorang memiliki yang seperti ini, maka dia bagaikan memiliki harta simpanan yang la tafna. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-qana'ah kanzun la tafna. Yang artinya sifat qana'ah adalah harta yang tersimpan yang tidak akan pernah habis. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang bahagia. Ini orang yang membuat hati dia tenang, jiwa dia nyaman, ya. Dia bahagia dengan apa yang dia miliki. Jujur ibu-ibu, kita di zaman sekarang sering sekali insecure, tidak nyaman hati, tidak percaya diri, selalu kepikiran. Apa? Kenapa? Karena kita sering melihat orang dibandingkan kita menikmati apa yang Allah diberi, apa yang Allah beri kepada kita. Dari mana kita melihat orang, Bu? Bu? Di zaman sekarang, dari mana kita melihat orang? Media sosial. Itu yang membuat akhirnya perempuan sering kepikiran, sering tidak puas, sering sekali bertengkar dengan suaminya saat sang suami sudah berusaha maksimal, tetapi Allah memberikan secukupnya. Kenapa? Karena yang dilihat selalu di atas. Rasulullah SAW bersabda, "Unzur ila man huwa asfala minkum, wala tanzur ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Yang artinya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada engkau, dan janganlah lihat kepada orang yang lebih tinggi. Melihat ke bawah itu lebih baik, lebih bahagia. Agar nikmat Allah yang ada pada diri seorang wanita muslimah tidak hilang. Makanya ibu coba perhatikan. Di media sosial ada orang sudah cantik luar biasa, masih oplas. Ya? Masih operasi plastik.
hidungnya kurang 2 senti Ustaz. Katanya. Ya, masih oplas. Kenapa? Karena selalu melihat ke atas. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik bahwa sekali lagi kembali kepada poin yang kedua, ala qadri ta'atiki li rabbik, ala qadri sa'adatiki. Sebesar ketaatanmu wahai wanita muslimah kepada Allah, sebesar kebahagiaanmu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis tadi. Unduru ila man huwa asfal minkum. Perhatikanlah, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fahuwa ajdar. Itu lebih baik, lebih bahagia buat kita. Allah tazdaru ni'mat Allah, agar nikmat Allah yang ada pada diri kita tidak hilang. Ini adalah petunjuk nabawi yang mengajak kepada qanaah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata para ulama, wa huwa min asbabis sa'adah warrahah nafsiyah. Melihat ke bawah itu termasuk bagian daripada mendatangkan kebahagiaan, ya, kenyamanan hidup, tidak terlalu merasa rendah dibandingkan yang lain. Ini yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran tentang poin yang kedua ini. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yang mengikuti petunjukku, yang taat kepadaku, maka niscaya tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Hidupnya pasti bahagia. Baik. Sekarang yang ketiga. An yatanabbaha al-amatul muslimah wal abdul muslim anna lahuma fi hadhihi al-hayati ad-dunya a'da'an kathiran yas'auna lil ihatah bi karamatihima wa khalkhalati sabili izzihima wa sa'adatihima wa yuqaddimuna kullama yastati'un fi sabilin naili minhuma wa ihanatihima. Perhatikan baik-baik. Seorang wanita muslimah harus benar-benar perhatian dan meyakini bahwa di dalam kehidupan ini ia memiliki musuh-musuh yang banyak, a'daan kutsur, musuh-musuh yang banyak yang berusaha untuk mengambil kebahagiaannya. Ya, hati-hati. Musuh yang paling utama siapa, Ibu? Iblis. Yang berusaha selalu ingin mengambil kebahagiaannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara menelanjangi perempuan. Seorang wanita muslimah akan bahagia ketika dirinya benar-benar tertutup dan tidak terbuka kecuali bagi laki-laki yang sah untuknya. Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 61-64. Al-Isra ayat 61-64. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku, kemudian iblis berkata, apakah aku sujud kepada yang telah engkau ciptakan dari tanah? Iblis menganggap bahwa dirinya diciptakan dari api dan dia menganggap lebih mulia dibandingkan manusia yang lebih diciptakan dari tanah. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata,
apa pendapat engkau ya Allah? Oh, Adam yang engkau muliakan atasku ini. Jika aku diberikan olehmu ya Allah sampai hari kiamat umur, maka aku akan ganggu keturunan Adam seluruhnya, kecuali sedikit saja. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati, yakini baik-baik bahwa seorang wanita muslimah yang ingin bahagia dengan ketaatan kepada Allah banyak musuhnya. Di antara musuhnya yang paling besar adalah syaitan, iblis. Allah berfirman juga di dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia memanggil pengikut-pengikutnya agar mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Termasuk musuh bagi wanita muslimah adalah orang-orang kafir musyrik yang mengajak agar wanita muslimah tidak bahagia. Agar wanita muslimah tidak bahagia dengan cara diberikan hal-hal yang membuat wanita muslimah akhirnya menampakkan aurat, akhirnya berkumpul laki-laki dan perempuan yang bukan mahram demi harta. Akhirnya saya tadi melihat di dalam beberapa kehidupan ini, perempuan-perempuan yang bekerja dengan berdandan, berminyak wangi, bersafar, dan itu semua dosa besar jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Demi apa? Demi dunia yang dia kalau mati tidak akan dia bawa. Ada seorang wanita muslimah juga mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Dia mengira bahwasanya dengan mendapatkan dunia dia akan bahagia. Tidak. Ketahui baik-baik kebahagiaan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang keempat. Yang kelima. Yang keempat. Alhamdulillah, berarti enggak tidur di depan. Yang keempat, an yu'mina anna taufiqahu wa salaha amrihi wa istiqamata halihi wa tahaqquqa karamatihi biyadi sayyidihi wa maulah Rabbil Izzati subhanahu. Yang artinya seorang wanita muslimah harus yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa petunjuk kebaikan, petunjuk kebahagiaan, istiqamah keadaan, dan perealisasian kebahagiaan yang didapat oleh seorang wanita muslimah ada di tangan Allah Jalla fi'ulah. Oleh karena itu hendaknya dia menyambung selalu hubungan dengan Allah, sering-sering berdoa kepada Allah, karena kebahagiaan seorang wanita muslimah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering berdoa kepada Allah, jangan malas berdoa kepada Allah. Terutama doa yang saya bacakan berikut. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan benteng bagi diriku. Wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi. Dan ya Allah, perbaikilah untukku perkara duniaku yang di dalamnya aku hidup. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah ya Allah untukku akhiratku yang di dalamnya tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah
Untukku kematian sebagai peristirahatan bagiku dari setiap keburukan. Ini menunjukkan para ikhwah bahwa seorang tidak bisa, tidak perlu Allah. Selalu berhubungan dengan Allah. Selalu meminta kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan dari kebahagiaan-kebahagiaan, maka mohonlah kepada Allah. Karena semua kebahagiaan ada di tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ingin taat, berdoalah kepada Allah. Ingin menjauhi maksiat, berdoalah kepada Allah. Ingin hatinya qanaah terhadap ketetapan Allah, berdoalah kepada Allah. Ingin bisa lebih bersabar menghadapi suami, berdoalah kepada Allah. Ingin lebih bisa mendidik anak, berdoalah kepada Allah. Semuanya perkara-perkara yang sangat diperlukan oleh seorang wanita muslimah. Jangan lupakan andil Allah di dalamnya. Bahkan jadikan andil Allah adalah yang terbesar bagi dirinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya. Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak berdoa. A'jajun nas man ajaza anin du'a. Sebaliknya, hamba yang paling lemah adalah yang paling lemah dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-sering angkat tangan, terutama kita di dalam bulan Ramadan, terutama saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum. Da'watus shaimi hatta yuftir." Doa orang yang tiga doa yang tidak ditolak. Salah satunya doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Sampai, lihat. Berarti selama dia berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib, doanya ada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Dalam riwayat yang lain, hina yuftir, saat sedang berpuasa atau saat sedang berbuka, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan ini termasuk daripada sunnah mahjurah. Ini termasuk daripada sunnah yang dijauhi dan dijauhi oleh sebagian kaum muslimin. Hati tidak nyaman, perasaan tidak tenang, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar seseorang mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali Allah jalla fi'ulah. Nah, yang kelima, an yaj'ala akbar hammihi fi hadhihi al-hayati ad-dunya an yakuna kariman 'inda Allah. Yang artinya, seorang wanita muslimah jika ingin bahagia adalah cita-cita terbesarnya adalah bagaimana mulia di sisi Allah. Bagaimana ridha Allah dia dapatkan. Itu yang ada dalam benaknya, ibu. Itu cita-cita yang tertinggi. Saya sering mengatakan cita-cita yang tertinggi adalah masuk surga Firdaus tanpa hisab. Di dalamnya dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Diridhai oleh Allah, tidak ada kemurkaan setelahnya. Berkumpul dengan Nabi, para sahabat, dan orang tua serta kerabat. Lengkap sudah. Itu cita-cita yang paling tertinggi bagi seorang wanita muslim. Agar dia bagaimana mulia di sisi Allah. Meskipun mungkin dia direndahkan oleh orang lain, dia dianggap miskin oleh orang lain,
dianggap tidak layak berteman dengan si fulana, maka tidak mengapa. Yang penting seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya, "Man akramun nas?" Siapa yang manusia yang paling mulia? Qala akramuhum atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang keenam, terakhir. Setelah ini kita masuk kepada pertanyaan. Agar wanita muslimah bahagia, dari mulai poin pertama sampai poin yang kedua. Kira-kira, ini Bu ya, kira-kira apa kiat yang paling utama dilakukan oleh seorang wanita muslimah? Nah, yang menjawab dan jawabannya benar, saya transfer 1,5 juta. Pertanyaannya sudah lewat. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Ibu yang bilang saya tadi. Mana? Ini ada mic nih Bu. Bentar. Ini nyalain. Kasih mic dari bawah. Oh ada. Silahkan Bu. Ahsanti mumtazah. Masya Allah. Nanti kasih nomor ke panitia, kemudian saya akan transfer sekarang juga. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat agar bahagia dan bisa melaksanakan kiat nomor 1 sampai nomor 5, belajar ilmu agama. Bagaimana seseorang bisa meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang paling bagus, paling lurus, paling baik, kecuali dengan belajar ilmu agama. Tidak ada cara lain. Bagaimana seseorang meyakini bahwa kebahagiaan seorang wanita muslimah sangat erat dengan ketaatan kepada Allah. Tidak bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan belajar ilmu agama. Bagaimana seseorang wanita muslimah bisa mengetahui bahwasanya di dunia ini banyak musuh-musuhnya yang ingin mencelakakannya, ingin menyengsarakannya, ingin dia tidak bahagia. Tidak ada lain cara kecuali dengan belajar ilmu agama. Bagaimana dia bisa berdoa dengan baik dan benar, dan dia meyakini bahwa seluruh taufik, petunjuk, kebaikan datang dari Allah kecuali dengan ilmu agama. Kemudian bagaimana seorang wanita muslimah dia bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah? Tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, semangatlah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama terutama yang, perhatikan ini, yang benar-benar sistematis teratur. Dari mulai rukun Islam, dengan kitab, dan belajar kepada seorang ustadz atau kepada suami yang sudah bisa tentang rukun Islam. Kemudian yang kedua, rukun iman dengan kitab dan belajar kepada seorang ahlinya, ahli agama yang bisa menerangkan rukun Islam tersebut, rukun iman tersebut. Kemudian belajar tentang amalan-amalan qalbu seperti bersyukur, bersabar, tawakal, berharap, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah.
Kemudian setelah belajar tentang amalan-amalan qalbu, belajar dia zikir pagi, zikir sore, terutama baca Quran. Harus lancar seorang wanita muslimah untuk membaca Al-Quran. Sehingga dia bisa mengajari anak-anaknya. Dia bisa menghatamkan Al-Quran. Yang mana yang paling bagus hataman Al-Quran maksimal. Tidak lebih daripada sebulan seorang semestinya menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah itu dia belajar, ini penting. Belajar amalan-amalan yang dia harap ini merupakan bekal saat dia setelah meninggal. Pelajari itu baik-baik. Entah zikirkah, entah doakah, entah sholatkah. Yang dia harapkan ini benar-benar bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan semoga kajian tadi membuat ibu-ibu saudari-saudari muslimah tidak cepat-cepat minta cerai apabila suami kurang-kurang nafkahnya. Ya, tidak mudah gelisah, resah dengan keadaan ekonomi atau penyakit atau takdir yang buruk lainnya. Karena kita sudah belajar bagaimana sebenarnya kebahagiaan. Wallahu a'lam. Gimana caranya mengatasi suami yang tidak suka dengan ortu istri dan keluarga istri? Jawabannya adalah apa tadi Bu? Dalam 6 kiat ada salah satunya. Apa Bu? Berdoa. Taufik, petunjuk untuk suami agar dia balance, sama rata. Dia baik kepada orang tuanya, dia juga baik kepada mertuanya. Tidak ada yang bisa memberikan taufik tersebut kecuali doa. Seorang istri menadah tangan kepada Allah. Dan ada perkataan yang menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang akhlakul atfal saat berdoa, yaitu tentang kebiasaan para anak kecil. Gunakanlah kebiasaan anak kecil saat berdoa. Bagaimana kebiasaan anak kecil saat meminta? Mereka akan merengek-rengek terus meminta sampai diberi, baru berhenti. Itulah yang digunakan ketika seseorang berdoa, maka hendaklah dia terus meminta kepada Allah. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah seorang istri harus benar-benar memahamkan kepada keluarga dengan perkataan yang lembut, santun, tidak menggurui orang tua, terutama orang tua istri, bahwa kebiasaan suami seperti ini, suami itu sukanya seperti ini, dengan pelan-pelan. Niscaya orang tua istri akan memaklumi sikap-sikap suami tersebut. Dan kemudian yang ketiga, jika ada memang permasalahan sebelumnya, maka harus diselesaikan. Sehingga suami akhirnya tetap dia menghormati dan berbuat baik kepada orang tua istri. Ibu saya minta saya pulang kampung karena orang tua sakit diamputasi. Suami tidak mengizinkan saya untuk pulang kampung. Padahal suami sudah bilang kalau keluarga saya pulang semua, beliau mengizinkan. Nah, saudara saya sudah pulang semua, tinggal saya. Tapi tetap juga tidak diizinkan. Gimana ini Ustaz? Apa yang bisa menjawab ini Ibu? Ilmu agama. Kalau ibu belajar tentang hak-hak suami, maka ibu akan paham tentang permasalahan ini. Ini salah satu yang ditambahkan tadi Ibu ya. Rukun Islam, rukun iman, belajar amalan qalbu, kemudian belajar hak-hak suami. Salah satu hak suami adalah dan ini hak paling besar,
yaitu ketaatan istri kepada suami selama bukan maksiat. Ketika suami tidak mengizinkan istrinya, maka pada waktu itu dia wajib taat. Wajib taat. Terutama apabila tidak mengizinkan tersebut ada sebab-sebab syar'i yang dimaklumi. Kurangnya biaya misalkan, atau tidak adanya mahram misalkan, atau hal-hal lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Tetapi jika suami melarang dengan tanpa alasan syar'i, maka sang suami berdosa. Nah, begitu Ibu. Jadi jawabannya adalah, kalau larangan suami tersebut ada sebab syariatnya, maka taatilah. Karena itu adalah konsekuensi seorang wanita muslimah ketika dia menikah. Ketaatan yang asalnya dia berikan kepada orang tua sebelum menikah berpindah setelah menikah kepada suaminya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, kemudian kepada suaminya. Dan Syekhul Islam menyebutkan ijma', ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwa laisa syai'un a'zama 'alal mar'ah min haqqiz zauj ba'da haqqillahi subhanahu. Tidak ada sesuatu yang paling berat kewajiban bagi seorang wanita muslimah untuk ditunaikan kecuali kewajibannya terhadap suaminya setelah dia menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar ikhlas dan ridha terhadap ketetapan Allah dengan takdir saat ini sedang proses berpisah dengan suami? Qadarullah, beliau tidak mampu menjalankan kewajibannya dan berselingkuh. Saat ini hati sangat hancur dan belum bisa move on. Mohon nasihatnya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya pertanyaan ini sudah terjawab dari qiyat tadi. Apa Bu? Meyakini bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Sering-sering ibu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, sering-sering mengucapkan itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah setelah itu ibu akan ridha dengan ketetapan Allah. Dan kadang-kadang ibu, manusia ketika diinginkan oleh Allah kebaikan, dia akan mendapati ujian. Semakin besar ujian, semakin besar kebaikan yang Allah inginkan untuk manusia tersebut. Garis bawah itu baik-baik Bu, catat baik-baik. Manusia ketika diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menguji manusia tersebut. Dan semakin besar ujian, semakin besar pula kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba tersebut. Cuma kadang-kadang kita belum sabar. Cuma kadang-kadang kita menuduh Allah yang tidak adil. Cuma kadang-kadang kita menggerutu atas ketetapan Allah. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Ya, maka saya ucapkan sering-sering mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dan pesan satu lagi Bu, jangan cerita-cerita kecuali kepada Allah. Saya sering sekali habis kajian ibu-ibu biasanya, ada seorang ibu, Ustadz boleh enggak untuk konsultasi sebentar saja? Silahkan Ibu, saya bilang. Kemudian beliau cerita. Dan beliau cerita tentang suaminya. Suaminya selingkuh. Kemudian selingkuhan suaminya ikut pengajian bersama dia. Ya kan? Lihat, dengarkan saya. Lihat ibu-ibu yang tidak punya permasalahan seperti ini. Bersyukurlah. Ternyata hidupmu lebih indah dibandingkan yang seperti itu. Walaupun kadang-kadang makannya cuma iwak kari. Ya,
Ini ibu-ibu, sampai ibunya menangis. Nggak sanggup Ustaz. Saya nggak sanggup. Ya, dia hadir bersama saya. Kenapa dia nggak milih pengajian yang lain? Kenapa harus sama? Subhanallah. Banyak permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang lebih berat kita dengar. Dengan seperti itu seorang wanita muslimah akhirnya lebih bersyukur. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Makanya saya katakan tadi banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah ala. Dan jangan mengeluh kepada manusia, Bu. Terutama di media sosial. Makin caur pikiran pian. Ya betul. Makin bingung. Kenapa? Semua orang bingung. Semua orang akan komentar. Ada perkataan menarik. Catat ini baik-baik, Bu. Man arafa Allah ma syaka. Wa man arafa an-nas mashtaka. Siapa yang benar-benar mengenal Allah dengan kasih sayangnya, dia tidak akan pernah mengeluh. Dan siapa yang benar-benar mengenal manusia dengan kezalimannya, dia tidak akan pernah mengadu kepada manusia tersebut. Orang yang mengenal Allah, Allah Rahim, Allah Alim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Latif, Maha Lembut. Masa sih hamba yang salat, muslimah yang taat, ingin disengsarakan oleh Allah di luar kemampuannya? Nggak mungkin, mustahil. Ada seorang badui bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini perhatikan, Bu, indahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang badui bertanya kepada Abdullah bin Abbas, man yuhasibuna yaumal qiyamah ya Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, siapa yang akan menghisap kita nanti di hari kiamat? Kata Abdullah bin Abbas, Allah. Allah yang akan menghisap kita di hari kiamat. Kata orang badui tersebut, Allah yuhasibuna yaumal qiyamah. Benarkah Allah yang akan menghisap kita di hari kiamat? Idzan najauna. Kalau begitu kita pasti selamat. Kenapa? Karena Allah pengasih, Allah penyayang, Allah lembut, Allah maha baik, Allah maha indah. Tidak mungkin wanita muslimah yang taat kepada Allah, bersabar, kemudian dia ingin disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua, Bu. Kiat yang kedua, jangan mengeluh, terutama di media sosial. Bahkan sebagian ada ustadz, saya tidak perlu menyebut namanya. Ada ustadz yang saya tanya, Ustadz kapan yang ketiga? Saya tanya begitu ya. Kata beliau, Ustadz Ahmad, saya kalau menikah lagi, saya tidak akan sebar undangan, cukup status istri. Kenapa? Karena istrinya membongkar semuanya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jangan mengeluh di media sosial. Ingin bahagia, no ngeluh di media sosial terutama. Jangan. Ketika sepertiga malam terakhir, angkat tanganmu, kemudian mengucapkan kepada Allah, Allahumma inni ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan kelemahan kekuatan. Sebagaimana Nabi Ayyub, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Subhanallah, Bu. Ini yang sedang mau proses divorce ini, ya. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang Allah, diberikan keputusan yang berkah oleh Allah SWT. Perhatikan baik-baik. Coba ibu baca di tengah malam buta, ibu bangun hanya karena Allah. Baca doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Aku sedang dalam kesulitan ya Allah, dan Engkau Maha Pengasih. Ulang itu ibu-ibu. Niscaya
kita akan bahagia. Kita akan bisa move on. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seorang hamba seperti itu. Merengek-rengek di hadapannya, berkeluh kesah hanya kepadanya, mengaku lemah di hadapannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, wallahu a'lam. Berdosakah seorang wanita jika tidak mau dipoligami? Dan berdosakah jika dia meminta suami untuk meninggalkan madunya? Maka jawabannya adalah tidak berdosa. Wanita muslimah dia boleh untuk tidak mengatakan kepada suaminya, saya tidak sanggup untuk dipoligami. Tidak berdosa akan hal ini. Ya. Dan sepertinya seorang wanita muslimah, bahkan semua wanita muslimah, mungkin sebagian besar mereka tidak sanggup untuk dipoligami, tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika dia membenci syariat tersebut. Nah, itu berdosa dia. Dan berdosakah jika dia meminta suami untuk meninggalkan madunya? Nah, ini tidak boleh. Kecuali ketika ada kezaliman. Maka dinasihati suaminya tidak adil misalkan. Suaminya tidak kuat nafkahnya, tidak kuat fisiknya. Setiap kali menggilir istri pertama, yang ada sang suami, ya. Maka pada saat ini nasihati suaminya. Wallahu a'lam. Dan pesan saya bagi ibu-ibu yang suaminya berpoligami, catat Bu, banyakkah di sini? Ada, tidak banyak ya? Ada. Baik, catat baik-baik. 1, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kedua, jangan terlalu pikirkan suamimu dengan madunya sedang ngapain. Ya. Kenapa tidak boleh dipikirkan? Karena gini Bu, perhatikan. Ini hasil jadi wasit ya Bu ya. Kadang-kadang begini, kan ada misalkan grup para istri fulan. Grup istri fulan. Ada misalkan 4 istri di situ. Kemudian istri yang keempat digilir oleh suami. Kemudian istri yang keempat, ini mohon didengarkan. Istri yang keempat kemudian ngirim foto mereka sedang bermesraan. Kemudian dia bilang, afwan ibu-ibu saya salah kirim. Salah kirim di mana? Nggak usah dipikirkan. Ya. Misalkan istri pertama sebagai seorang yang paling tua mungkin merasa dia yang paling berjasa. Kalian semua tidak bisa jadi istri-istri si fulan ini kalau bukan karena keridhaan saya. Maka apapun permasalahan kalian di rumah tangga harus beritahu ke saya. Nggak perlu. Capek. Ya. Mikirin mereka capek. Mereka enak-enak, kita gondok. Sibukkan dengan yang lain. Sibukkan dengan yang lain. Ya. Sibukkan dengan yang lain. Dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, hadir di kajian. Kapan suami menggilirmu, maka layani dengan baik. Kapan dia tidak ada di sampingmu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dari hal-hal yang bermanfaat. Minta rezeki dari suami, minta harta dari suami yang banyak. Ya, karena itu konsekuensi dari berpoligami. Seorang laki-laki harus kuat rezekinya, harus kuat hartanya. Kalau enggak jangan macam-macam. Baru promosi jadi kepala sekolah TK saja sudah. Iya, saya dapat cerita itu dari dari istri saya yang tahun ini saya panggil Anti Farhati. Engkau adalah kesenanganku. Maka beliau bercerita, ada sebagian orang yang suami seorang lelaki, dia statusnya sudah suami, baru promosi belum jadi, baru promosi jadi kepala sekolah TK, sudah tebar pesona ke sana kemari dengan janda. Jangan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya,
Harus dia kuat fisik, kuat harta, kuat perasaan. Yang paling utama kuat perasaan. Ya. Jangan sedikit-sedikit yang satu ngambek, nomor 2 ngambek juga, nomor 3 ngambek, kemudian dia kumpulkan. Hei kalian semua, kalau masih ngambek saya cerai semua. Enggak bisa itu. Ya, tidak bisa itu. Sedikit-sedikit istri diancam dengan cerai. Awas, mengangai kamu ke cerai. Nganga cerai ya, pakai rasanya. Ini ibu-ibu. Ya, jadi nasihat saya ya, yang pertama sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Yang kedua, jangan mau tahu urusan madumu, itu bukan urusanmu. Biarkan hendak misalkan nih kata istri yang kedua, ketiga atau keempat, sepertinya saya mau dibelikan kulkas, tasarah pian. Hendak kulkas kah? Hendak 2 pintu, 3 pintu, 100 pintu. Kada tahu urusan aku. Begitu semestinya seorang wanita muslimah. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari. Kenapa kadang terjadi kecemburuan? Karena terlalu kepikiran. Ustadz, dia ke Turki Ustadz. Saya belum. Ini saya berbicara dari sisi istri ya. Kalau saya berbicara dari sisi suami, kalau ada suami-suami berpoligami di sini, saya katakan harus adil. Ya. Tapi kalau dia bicara dari sisi istri, maka kapan suami menggilirmu, maka layani dengan sebaik-baiknya, berharap ridha darinya untuk masuk surga. Tapi kapan kalau dia dengan orang lain, dengan madunya, itu urusan dia. Ya, itu urusan dia. Hendak ke Turki kah, hendak ke Papua kah, terserah aja lagi. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslim. Ada pengalaman dan ini memang, nah ini sering saya ceritakan kadang-kadang kepada para lelaki ya, bahwa ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang kuat perasaan yang harus masuk ke dalam perkara ini. Seperti misalkan seorang istri pernah berkata kepada suaminya, itu madumu yang ketiga, jangan sampai kamu menghadiri saat dia melahirkan anak. Suaminya bingung. Kenapa? Karena kamu ketika menghamili saya, lalu saya hamil dan mau melahirkan kamu tidak ada di tempat, maka harus adil. Ah tuh. Kalau ada bapak-bapak tuh saya bilang, "Tuh, Pak, dengerin Pak tuh." Ya. Harus adil. Dan itu harus diwujudkan. Itu sebuah keadilan. Betul apa betul? Iya, ini ibu-ibu saudari-saudari. Taib. Idin bertanya bagaimana cara menyikapi pasangan yang kasar, lisan dan tangannya sering menyakiti saya dan anak-anak, bahkan mendoakan kematian untuk kami saat dia emosi. Apakah boleh meminta cerai atau haruskah saya bertahan dalam lingkungan yang toksik dengan penuh kekerasan ini? Terima kasih atas waktunya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mendudukkan permasalahan atas sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis ini sering sekali jadi semacam tameng bagi para suami. Ya. Dengan segala macam kezaliman yang dilakukan oleh sebagian suami, akhirnya dia bersandar dengan hadis ini sehingga sang istri selalu terzalimi.
Maka ibu-ibu harus pahami baik-baik bahwa kapan seorang wanita muslimah berhak untuk menggugat cerai yang tidak diancam dengan ancaman siksa tadi. Jawabannya adalah saat seorang wanita muslimah merasa sudah tidak sanggup untuk melayani suami dengan maksimal. Ini Ustaz, kalau pernikahan ini diteruskan, saya tidak sanggup melayaninya dengan maksimal. Saya takut kekufuran di dalam agama Islam. Ini yang dikatakan oleh istri Thabit bin Qais bin Shammas. Jadi ada seorang sahabat Nabi laki-laki bernama Thabit bin Qais bin Shammas. Beliau mempunyai istri. Istrinya ingin menggugat cerai beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lebih baik bertahan. Kata istrinya, wahai Rasulullah, ini perintah atau hanya advice, nasihat? Kata Rasulullah SAW, ini nasihat. Kemudian kata istri Thabit bin Qais bin Shammas, ini akrahul kufra fil Islam. Aku sangat membenci kekufuran dalam Islam. Artinya, aku takut kalau tidak sanggup berbuat baik kepada suamiku, melayani suamiku, wahai Rasulullah. Aku takut kufur terhadap suamiku. Takut nusyus, tidak taat kepada suamiku. Di sini para ulama menjelaskan mengapa istri Thabit bin Qais bin Shammas sampai meminta cerai. Salah satunya adalah KDRT. Dan penjelasan yang lain dijelaskan oleh sebagian ulama adalah wajah yang buruk. Ya, jadi kalau seandainya seorang istri mengatakan, Ustaz, ulun bolehlah minta cerai? Kenapa, wahai ibu? Karena Ustaz nggak sanggup melayaninya saat berhubungan badan. Kayak melihat warik, Ustaz. Ini contoh. Ya. Maka pada saat itu, agar tidak terjadi kufur yang dilakukan oleh seorang perempuan, dan itu penyebab masuk neraka, maka pada saat itu boleh dia menggugat cerai. Apalagi sampai kepada KDRT tadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Ya, itu penjelasan hadis. Lalu, Ustadz, bagaimana pertanyaan tadi? Maka jawabannya saya sering menjawab dengan seperti ini. Jadi kalau ibu tadi memahami apa yang saya ucapkan, ibu berarti sudah paham kapan seorang wanita muslimah berhak menggugat cerai, yaitu ketika sudah apa, Bu? Tidak sanggup melayani dengan baik karena takut kekufuran terhadap suami. Paham, Bu, ya? Baik. Apapun sebabnya nanti, baik itu KDRT atau akidah rusak, ibadah rusak, atau muamalah tidak bagus, atau macam-macam sebabnya. Bahkan dalam tampang juga seperti itu. Ya. Atau misalkan dalam suami saya nggak bangun, Ustaz. Suami saya tidak bisa bergaul, Ustaz. Maka itu kalau sudah tahu jawaban tadi, boleh atau tidak, Bu? Boleh. Ya, seperti itu. Taib. Sekarang lalu pertanyaan yang disampaikan tadi bagaimana jawabannya? Maka jawabannya selalu ada dua, Bu. Perhatikan baik-baik. Jika ibu keputusannya, perhatikan, mohon dengarkan. Jika keputusannya bertahan, maka pada saat itu harus ada perbaikan dengan cara mendatangkan dua keluarga besar untuk memberi nasihat kepada suami agar tidak berkata kasar, berlaku keras terhadap istri dan anak-anak. Kalau suami bertobat dan memperbaiki diri, walhamdulillah. Tapi kalau seandainya suami tetap seperti itu, tetapi sang istri tetap, saya Ustadz tidak bisa minta cerai karena kasihan anak, Ustaz. Dia kasar, Ustaz, tapi kasih nafkah. Sedangkan saya kalau cerai nanti saya status janda, anak banyak. Bagaimana, Ustaz? Umur sudah agak menua. Maka pada saat itu sudah berarti dia bertahan dan kemudian terus saja dia menasihati sang suami karena pilihannya bertahan.
Tapi kalau dia memilih pilihan kedua, tidak sanggup Ustaz, saya berhak bahagia Ustaz. Maka saya katakan, iya, ibu berhak bahagia. Kemarin ada perempuan umur 40 tahun. Saya berhak kan Ustaz bahagia. Berhak, ibu-ibu berhak bahagia. Kalau mendapati dijambak oleh suami, dibanting, kemudian dikata-katain kasar, persis seperti pertanyaan ini. Semua binatang-binatang buas disebutkan. Ya, maka ibu berhak bahagia meskipun umur mungkin sudah 40 tahun. Saya ingin mendapatkan suami lain, Ustaz. Saya ingin mendapatkan suami lain yang bisa menjadi panutan saya, dia bertanggung jawab, kasar, tidak kasar dan seterusnya. Maka yang seperti itu boleh dia menggugat cerai. Tapi ingat Bu, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ibu akan berstatus janda, kemudian ibu harus ada yang menafkahi nantinya, kemudian status anak-anak juga menjadi anak-anak yang terpisah dengan kedua orang tuanya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Tetapi khusus untuk kezaliman, pemukulan, kata-kata kasar itu harus dihentikan. Salah satu caranya tadi Bu, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah Subhanahu wa taala. Harus datangkan dua keluarga besar. Tidak boleh berdiam. Jangan mau diancam oleh suami. Awas kamu kalau kamu cerita kepada keluarga kamu begini-begini. Enggak. Harus mencari, karena seorang perempuan yang cerdas tidak boleh membiarkan kezaliman terhadap dirinya oleh laki-laki yang merupakan suaminya yang tidak bertanggung jawab. Tidak boleh. Para ulama fikih mengatakan hanya wanita yang, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Hanya wanita yang bodoh kuadrat pangkat 9. Dungu itu berarti ya. Hanya wanita yang tidak berpikir panjang, tidak cerdas, tidak pintar, yang dia tetap di rumah suaminya yang dia KDRT padanya. Makanya kan waktu ada viral di media sosial tentang publik figur yang di KDRT oleh suaminya, maka harus keluar minta bantuan. Karena perempuan secara fisik lemah, secara kedudukan lemah, dia harus minta bantuan. Baik lewat keluarga ataupun lewat pengadilan, sehingga berhenti. Mengadu ke pengadilan itu bukan untuk bercerai, tetapi untuk meminta agar suami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataan kasar dan kotornya. Dan yang lebih utama lagi sebenarnya tindakan preventif Ibu. Ini bagi-bagi perempuan yang perawan ataupun janda yang ingin menikah, harus mencari tindakan preventif Ibu. Sebelum terjadi, carilah laki-laki yang memang dia berakhlak baik. Berakhlak baik. Jangan sampai hanya modal tampang, modal kaya, ya. Jadi begini Bu, ataupun modal rayuan. Hidup berumah tangga bukan hanya modal I love you full. Nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Tetapi hidup berumah tangga ada responsibility, ada tanggung jawab, ada amanah, ada kasih sayang. Itu perkataan Umar bin Khattab Bu. Jadi ceritanya begini. Ada seorang lelaki bertanya kepada istrinya, "Atuhibbinani wahai fulana, istriku, apakah engkau mencintaiku?" Kemudian sang istri mengatakan, "La, enggak." Loh, kok bisa? Sudah anak 5 tapi enggak mencintai. Maka kemudian sang suami marah, ngambek, dia ingin menceraikan istrinya. Dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia ceritakan cerita tersebut. Umar bin Khattab tanggapannya bagaimana? Lihat. Waihak, celaka engkau wahai suami. Awalaysa kullal buyut tubna 'ala al-hub? Tubna al-buyut 'ala al-wajibat wal ahsab. Tidak selalu setiap rumah tangga dibangun di atas cinta. Makan tuh cinta. Nggak bisa. Ya. Rumah tangga dibangun di atas pendidikan anak, tanggung jawab terhadap istri, kemudian kasih sayang, sikap lembut, responsibility terhadap keluarga. Bukan hanya di atas cinta saja.
Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Kalau saya tahu tentang aibnya si fulana dan si fulana, tahu kalau saya mengetahuinya, tapi saya juga diam saja, tidak bicara kemana-mana. Tapi si fulana ini selalu mencari-cari agar saya terpancing. Dan saya tahu fulana mau membalikan fakta. Dia pintar sekali kalau berakting. Kadang dia zalim. Mohon penjelasannya. Kada paham ulun pertanyaannya. Ibu, mungkin ya, akhirnya asumsi kan, karena tidak paham. Mungkin ini seorang perempuan ada permasalahan dengan perempuan yang lain. Perempuan yang lain ini kadang-kadang flying victim. Bujurkah gitu? Ya. Maka jawabannya, perhatikan Bu, ya. Man somata naja. Siapa yang diam, dia akan selamat. Oh, dia cerita tentang apa saja keburukan tentang diri kita, tidak akan menurunkan derajat seseorang atau tidak akan meninggikan derajat seseorang. Ya. Ada istilah, ada kaidah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang semestinya seorang wanita muslimah memakai kaidah ini. Apa itu? Yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. 3 poin ini Bu. Perhatikan baik-baik. Surat Al-A'raf ayat 199. Amalkan ini di dalam bergaul. Khudhil afwa, maklumi aja. Orangnya kayak itu, maklumi aja. Ya. Maklumi aja. Wa'mur bil 'urf, dan tetap berbuat baik. Kalau sudah tidak sanggup lagi, a'rid 'anil jahilin. Sudah, diamkan, jangan ditanggapi. Ya, jangan ditanggapi. Itu 3 Bu. Apa pertama? Maklumi saja. Yang kedua, tetap berbuat baik. Yang ketiga, diam, tidak menanggapi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Jika wanita yang sedang haid di bulan Ramadan, apakah tetap boleh bertadarus melanjutkan bacaan Al-Qur'annya? Boleh. Baik dengan hafalan atau dengan membaca Al-Quran dari mushaf tapi tidak memegangnya. Ya. Atau boleh dengan membaca Al-Quran dari gadget. Karena gadget tidak seperti mushaf. Wallahu a'lam. Adakah batasan usia untuk orang tua yang sudah uzur untuk tidak berpuasa dan boleh membayar fidyah? Jawabannya adalah batasannya ketidaksanggupan. Orang tua yang berumur berapapun, kalau seandainya tidak sanggup, maka boleh untuk tidak berpuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Suami saya dizalimi oleh teman dekatnya. Karena hal ini suami jadi sering melamun dan sering tidak enak makan. Saya sebagai istri ikut merasakan apa yang dirasakan suami saya. Karena kezaliman teman suami saya berdampak kepada dia dan anak-anak saya. Bagaimana caranya Ustadz agar kami tetap ridha dan ikhlas atas kezaliman teman suami saya? Salahkah kami kalau memutus hubungan dengan teman suami dan keluarganya? Atas jawabannya jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Taib, orang yang terzalimi, dia salah satu kiat yang dia bisa lakukan adalah menjauh dari orang yang menzaliminya. Sama seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 9.
wa a'rid 'anil jahilin, menjauh dari orang yang menzaliminya. Tapi kalau seandainya ada hak yang dimiliki oleh suami, maka dia berhak untuk menagih. Apalagi kalau seandainya hak itu besar dan sangat diperlukan oleh keluarga. Bolehkah mendoakan keburukan, Ustaz? Jawabannya, boleh. Dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa boleh orang yang terzalimi untuk mendoakan orang yang menzaliminya. Tetapi akan lebih baik lagi mendoakan agar dia bertobat, mendoakan agar dia mengakui kesalahannya. Ini lebih baik lagi. Kenapa? Karena berarti dia memaafkan, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka dia dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang artinya, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dan sering saya ulang-ulang, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Karena memaafkan di dunia dijamin surga, menuntut balas di akhirat hanya mendapatkan transferan pahala, tidak dijamin surga. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita ikhlas menerima takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Maka jawabannya, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa di balik takdir yang buruk ini pasti ada hikmah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ini kenapa tidak bisa menerima dengan ridha ketetapan Allah? Salah satunya adalah kita kurang berserah diri kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah bahwa Engkaulah yang Maha tahu atas kebaikan dari musibah ini. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka sangkalah hambaku kepadaku sesuai dengan kehendaknya. In dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Jika hambaku bersangka baik kepadaku, maka akan terjadi kebaikan. Jika bersangka buruk kepadaku, maka akan terjadi keburukan. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Semoga engkau membenci sesuatu atas takdir Allah, tetapi ternyata Allah menjadikan dari takdir tersebut kebaikan yang banyak. Banyak sekali ibu-ibu, saudari-saudari, kebaikan yang luar biasa. Bolehkah cucu mendapatkan uang zakat dari neneknya sendiri? Jawabannya boleh. Ya, karena cucu bukan orang yang wajib dinafkahi. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi perlakuan tidak adil dari orang tua terhadap anak-anaknya? Jawabannya adalah kalau yang sang anak dizalimi oleh orang tua, maka tetaplah berbakti kepada kedua orang tua, kecuali ketika membahayakan nyawa dan juga mendatangkan kecacatan. Maka pada saat itu dia menghindar. Tetapi dia tetap berusaha untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Apakah kita wajib melunasi hutang orang tua yang sudah tiada? Tidak wajib. Tetapi merupakan bakti kepada kedua orang tua adalah melunasi hutang orang tua agar orang tua nyaman di dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, selama ini saya sudah berjuang ngurus anak 2 sampai jenjang pernikahan, saya single parent. Anak saya saat ini mau nikah tapi tidak disetujui saudara, adik atau kakak saya.
karena calon saya tidak kaya, penghasilan tidak menentu. Jadi calon saya tidak percaya diri dan takut dengan saudara-saudara saya. Saya meyakinkan insya Allah kita makan aja karena saya juga ada penghasilan. Jadi saya sekarang ambil tindakan saya tidak mau pacaran walaupun lewat WA karena saya takut mendekati zina. Benarkah tindakan saya Pak Ustadz? Perasaan sekarang saya sedih dan terkadang tidak kuat untuk komunikasi. Apa yang harus saya lakukan? Calon suami saya duda tanpa anak. Emang keluarga saya selama ini memusuhi saya juga. Syukran jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah kalau seorang perempuan yang janda ingin menikah, tidak boleh kakak atau adiknya menahan untuk menikah. Karena keputusan untuk menikah, mengizinkan untuk dinikahi atau tidak, ada pada keputusan sang perempuan tersebut. Nah, solusinya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau seandainya tidak ada wali kecuali kakak, maka dia angkat permasalahannya ke pengadilan ataupun kantor urusan agama. Dan segerakan untuk menikah dengan laki-laki calon tadi. Karena saya mencium kata-kata calon ini, saya mencium ada sudah hubungan. Ya, hati-hati karena syaitan itu sangat licik. Untuk saat sekarang tidak boleh berhubungan. Ya, segera diputuskan menikah, segera saja. Ya, kalau seandainya ada wali, maka minta agar minta si laki-laki tadi untuk segera melamar. Kalau ditolak oleh si wali, maka dia mengadu ke kantor urusan agama, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Pesan saya untuk di dalam bulan Ramadan, apabila seorang wanita muslimah yang sedang suci, giatlah untuk beribadah, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan pernah ajak suami kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan ke pasar. Kalau mau beli baju, maka semestinya beli baju di bulan Sya'ban. Biarkan itu nama bajunya adalah baju bulan Sya'ban. Ya. Rubah kebiasaan kaum muslimin di Indonesia untuk membeli baju lebaran itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu waktu-waktu puncak keberkahan Ramadan. Jazakumullahu khairan ibu-ibu atas pertanyaannya dan perhatiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.